Karena kan belum tentu loh aku mampu beli karya seniman si A, si B, si C yang mungkin harganya ratusan juta gitu kan. Sedangkan dengan baju Kala dengan harga seperti itu, tapi kita bisa mengagumi karya-karya seniman yang kita kagumi itu, dan itu menjadi barang pakai di badan kita sampai kapanpun kita bisa tetap pakai. Gitu. Ya sama ya, jadi appreciate art from different perspective gitu. Yang tadi juga yang Dinda bilang, karena kita bisa PO dari koleksi yang lalu-lalu, itu sampai sekarang masih ada yang minta misalnya bajunya yang kita kolaborasi mungkin sama yang awal tuh Tasya Hadiutomo atau Asya Toto gitu, which is itu kayak 4 tahun yang lalu gitu. Karena art itu kan forever ya, nggak bisa kayak nggak kayak dia bukan tren lah. Jadi kita dapat itunya, kalau soalnya kan sebenarnya kalau fashion kan seasonal kan, model kayak gini tuh cuman ada di tahun ini gitu. Walaupun sebenarnya nanti balik lagi sih. Tapi kita karena ada masukin art sense-nya, jadi orang tuh masih tetap beli even yang koleksi kita 4 tahun lalu gitu. Dan memang siluet yang kita pilih siluet yang benar-benar everyday use gitu loh, nggak yang seasonal banget sih. Iya. Oke. Jadi supaya bisa long term. Long term goalnya udah ada, value-nya mungkin bisa dikategorikan udah tercapai lah. Komunikasi kalian baik, bisnis sama sahabat itu kayak buat orang-orang banyak ya yang kayak gitu. Itu lebih ke orang-orang sih, bukan kitanya yang ragu, tapi justru kayak orang-orang yang ragu sama kayak lo yakin gitu. Iya, apalagi sahabat gitu, kayak selalu ada stigma nanti berantem karena uang. Iya. Again, makanya kita tahu uang tuh very sensitive kan. Kita juga punya temen banyak yang bikin bisnis, sahabat-sahabatnya bikin bisnis, ujung-ujungnya berantem atau ditipu sama temennya sendiri kayak gitu. That's why kita hire independent accounting and tax-nya kita, which is TMP gitu. Supaya dia bisa, kita selalu nanya juga kan gitu. Walaupun kan di struktur company kita juga kan pasti harus ada yang siapa yang jadi CEO, siapa yang jadi apa, itu kan selalu ada. Kita selalu tapi tekankan gitu. Oh ya udah, karena memang kita lihat juga capability masing-masing kan. Oh ya udah, kayaknya Vina bisa nih ngedirect gini-gini, ya udah dia CEO-nya. Oh ya udah, Dinda jadi operasional karena memang lebih mengenal industri fashion Indonesianya untuk yang pasar Indonesia. Oh ya udah, Karina marketing karena dia memang jiwa marketingnya tinggi banget. Ya udah, di situ pun kita juga langsung setuju ya, maksudnya nggak ada yang sih CEO-nya bukan gue, nggak ada yang kayak gitu, gitu. Jadi dari situ udah berangkat itu setuju, ya udah tinggal jalanin, tenggatnya kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih. Iya, mudah-mudahan sih nggak. Doakan ya. Udah, amin. Semoga ini udah lama. Ini udah keren banget soalnya kan. Dan berarti kalian sudah punya impian orang-orang bekerja bersama sahabat. Udah gitu sistem yang kalian bangun juga bisa memberi makan orang-orang dan juga para yang pengen punya karyanya tapi nggak bisa. Iya betul. Apa yang masalah yang kalian hadapi itu apa? Masalah apa ya? Ada sih, tantangan-tantangan itu ada. Contohnya kayak misalnya ya tadi kan modal awal memang cuma bisa berangkat dari modal, ini baby step. Mungkin kalau orang lain ngeliatnya kayak lo harusnya udah punya toko atau harganya udah 100 gitu, kan kita enggak gitu kan. Itu satu tantangannya. Kedua, ada banyak limitasi lah karena mungkin Vina nggak bisa di sini 100%, Dinda juga nggak bisa ke kantor tiap hari. Gitu. Jadi mungkin bebannya ada di Karina yang mesti operasional lebih banyak dibanding porsinya dibanding kita, itu tantangan lagi gitu. Terus tantangan berikutnya, to be honest, kayaknya lebih tantangan, tapi bukan beban buat kita. Kita nggak jadikan itu beban, lebih tantangan. Dan kadang-kadang kalau gini, ada kepengen, karena gini, timeline-nya artis atau brand lain beda sama timeline produksinya kita. Kita tuh nggak ada timeline yang kayak Maret harus launching, September harus launching, November harus launching. Enggak. Kita misalnya ada dragging harusnya launching Januari jadi Maret misalnya. Kita juga kayak nggak sebel gitu, nggak yang terus kita menyalahkan si A, si B, si C, enggak kayak ya udah deh guys, nanti bulan Februari kita jangan terlalu banyak spend gini karena Maret nih mungkin mesti baru dragging ininya launchingnya ya. Jadi misalnya setahun 4 koleksi, biasanya kalau fashion yang lain brand kita kan per 3 bulan gitu. Kalau kita misalnya Januari launching, bisa tiba-tiba nanti abis April Juli gitu. Bisa kayak gitu. Karena karena kita kolaborasi. Iya, sama si seniman, sesiapnya si seniman ini.
sesiapnya mereka. Oke. Jadi internal benar-benar nggak ada masalah, eksternalnya paling ya semua tantangannya masih bisa ditanggulangi ya. Iya, karena kita sih. juga tidak sesuai sama timeline kita pun kita nggak terus outputnya marah, nggak outputnya kecewa, karena kita mikir kayak udah mungkin udah jalannya harusnya Maret kali ya, nggak bisa Februari ya sudah. Gitu. Tapi memang kayak along the way, misalnya dari Januari ke April, let's say kan lumayan tuh. Pasti tengah-tengah kita duduk bareng lagi gitu. Video call lagi ini mau ngapain yang gitu. baru belum launching kita harus ngisi kita apa. ngapain apa, Gitu. ngelakuin Tapi apa. lebih langsung ke solusi. Enggak yang mengadu-adukan, karena nggak ada waktu, nggak ada gunanya kan. Iya. Ya, hidup udah susah saya. Jadi langsung aja cari solusi. Apa solusinya? Apa solusinya? Gitu. Balik ke 60 waktu kalian berdua masih patungan 20 juta. Bikin produk pertama. Jualnya ke siapa? Kita langsung Instagram yang pasti waktu itu. Instagram terus temen. Awal pertama sih ya first circle dulu, circle of friends dulu. Gitu. Tapi anehnya di minggu itu sudah punya customer baru langsung datang gitu kan. Iya ya? Iya, langsung customer. Dan lucunya banyak dari customer kita dari koleksi pertama sekarang tuh jadi teman kita. Iya. Bahkan tiba-tiba jadi ada yang satu sekolah sama anak kita, kita jadi bestie gitu. Ada yang kayak misalnya kayak jadi gini, kalau kita kan emang very again organik banget kan. Jadi kayak kontennya kita itu isinya ya Dinda, gue, Karina gitu. Kebanyakan gue kadang-kadang karena di sana kan lebih lightingnya lebih bagus ya. Lebih biru ya. Iya. Nah, jadi karena orang tuh udah sering lihat kita bertiga, jadi kayak ngerasa mungkin udah sering lihat, jadi ngerasa kayak gue kenal deh sama nih orang gitu. Jadi tiap aku ke Jakarta nih misalnya tiba-tiba suka ada yang kayak, Vin kamu lagi di Jakarta ya? Aku kirimin ini ya gitu, atau kayak kamu main dong ke rumah ketemuan gitu. Padahal tuh totally stranger, nggak kenal sama sekali customer. Di 2 tahun pertama kita punya prinsip bahwa kita bertiga harus jadi customer service. Harus. Jadi kita nggak hire admin dari awal. Jadi Vina megang Instagram, Dinda megang WhatsApp, Karina megang DM juga lah gitu, berduanya. Jadi kita bertiga ngadepin customer langsung 2 tahun pertama. Baru abis itu kita punya admin. Supaya apa? Supaya kita kenal juga maunya apa, kekurangannya kita apa, pertanyaan mereka apa sih sebenarnya biasa ditanya. Gitu, dari situ kita tahu nih waktu kita mempersiapkan admin kita untuk mulai jalanin, jadinya kita tahu nggak yang ini nggak blank banget gitu kan, enggak gitu. Jadi kita tahu tuh customer kita gayanya seperti lebih tahu apa. customer kita. Oh ya udah, kalau WhatsApp itu ya jam 1 pagi, jam 11 pagi, jam 6 pagi ya ladenin aja. Gitu. Hah? Serius? Dan lucunya tuh customer kita tuh kayak ada yang 3 generasi. Jadinya grandma, mom, and daughternya pakai gitu. Itu sih yang lucu, aku suka banget ngelihatnya. Terus kesini-sini tuh kita sering banget, misalnya aku lagi di event ya, bukan event Kala loh, event orang lain. Nanti ada yang datang, Kak Dinda ya, Kak Dinda Kala ya. Aku kan kayak, karena aku saking ketemu banyak orang kan, ya udah ramah aja deh, kayak halo, apa gitu. Lucu sih. Aku Kak, yang kemarin beli, aku selalu beli punya kamu, beli Kala. Oh ya ampun, makasih. Kita foto bareng Kak, karena kita lagi, dia nggak pakai Kala, gue nggak pakai Kala. Pas lagi di event orang lain, lagi pakai barang orang lain dong gitu. Ya udah gitu. Iya. Segitunya. Sampai gue di Melbourne pun ada loh kayak gitu. Tiba-tiba kayak di belakang ada yang foto gue dari belakang. Oh my god, artis juga enggak ya? Jangan sedih, waktu itu kita ke Bali yang di Ubud. Jadi aku sama Vina ke Bali, tapi Vina tuh nggak ikut lah ke Monkey Forest. Oh iya. Nah ini di Monkey Forest. Kesana ada yang pakai Kala, kesana ada yang pakai Kala, kan gue di Monkey Forest men. Mana ada sih gue ngarap gitu kalau gue tiba-tiba ke pakai hat mungkin ya gitu, ada di pantai atau apa. Ini ke Monkey Forest men. Tiba-tiba ada aja kita gitu pakai sih, Kala. lucu banget. Jadi Terus kita ada jadi pakai Kala, jadi dia juga say hi gitu kan. Mbak Kala ya gitu. Nama kalian bertiga jadi Mbak Kala? Iya, Mbak Kala, pokoknya iyalah Kala-Kala lah pokoknya. Tapi kalian gini, ini keren banget karena kalian dari awal sengaja atau enggak udah setup pasarnya. Jadi pasarnya itu sesuai yang kalian mau. Iya. Kalian udah setup? Setup pasar sih enggak. Kita lebih ke setup konsep dan produknya nanti seperti apa. Kira-kira tuh udah ada di kepala masing-masing udah. Si pasarnya tiba-tiba terset sendiri. Iya. Termasuk appearance di sosial media, itu kalian udah set dari awal? Appearance sosial media belum cuma very organik itu dia.
Jadi kita tuh nggak pernah endorse artis. Nggak pernah sama sekali. Kalaupun ternyata lo lihat ada artis yang pakai, itu ternyata dia beli. Dia pasti beli, nggak mungkin enggak. Oke. Dia beli nggak dulu. pernah sekalipun endorse kita nggak pernah. Itu pun kita lihat ya, dia beli lebih dari 1 kali. Baru nanti kalau misalnya di pembelian sekian, baru kita kita ada produk baru loh. Nanti kamu cobain ya, gitu. Udah kita sisipin produk yang baru itu, tapi nggak endorse. Kita nggak pernah endorse orang. Wow, ini anomali sih. Maksudnya kalian ngerjain semuanya dan ngerjain semuanya tuh sendiri, menangani customer sendiri. Pasarnya udah tepat, jadi kalian nanggepinnya juga lebih enteng. Iya, lebih enteng iya. Nggak ada beban apa-apa. Jalanin aja. Pernah ketemu netizen yang baca dong, saya udah kasih produk tulisannya semua di situ, kejelasannya baca dong, gitu. Pernah nggak ketemu netizen? Oh iya, ada lah, gitu, pasti unik-unik ada. Baca dong, maksudnya dia nanya size-nya atau ya, dia pokoknya nanya-nanya banyak kita ladenin. Sampai Dinda kadang-kadang bikin kata-kata gitu kayak, oh maaf atas ketidaknyamanannya, jadi supaya lebih kita template ya. Pokoknya minta maaf aja dulu. Minta maaf dulu, nanti baru kita tanggepin apa yang dia tanya. Tapi kita nggak pernah kayak gimana sih lo gitu, nggak pernah. Gitu. Jangan. Jadi nggak ada baper-baperan ya? Nggak sama sekali. Karena kita udah tahu bahwa when you came to this kind of business, itu kan sebuah jasa layanan ya, untuk approaching customer-nya. Jadi emang udah harus nyontek anak-anak perhotelan, dah contek aja. Iya. SOP anak perhotelan, kalau gua konsepnya gitu. Iya, template. Iya, ada minta maafnya, ada template robot kayak ini begini iya. gitu. Tapi yang penting kita stick sama SOP kita.